Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Farha Khofila dengan NIM akhir 53 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas D semester 3. Akan membacakan beberapa ayat dari 3 tema mata kuliah tafsir HTN yang telah saya pelajari. Yang pertama, temanya itu mengenai kewajiban menyampaikan amanah. Ada ayat An-Nisa ayat 58 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana samii'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya, dan apabila kalian menetapkan suatu hukum di antara manusia, maka hendaklah tetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik yang memberikan mau'idhah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini itu amanah yang dimaksud itu amanah baik yang kecil maupun yang besar. Contohnya misal seperti anak yang dititipkan kepada kita gitu. Nah, kita perlu menjaga anak tersebut, di mana anak ini merupakan titipan atau amanah dari Allah. Atau ketika kita dimintai tolong untuk menyampaikan sesuatu, maka kita perlu menyampaikannya karena kita telah dipercaya dan kita perlu menyampaikan kepada yang berhak mengetahui sesuatu itu. Nah, terus di sini juga ngomongin mengenai jikalau kita ingin menetapkan hukum, maka hendaklah menetapkan dengan adil. Tuh, dan Allah tentulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui apapun yang kita kerjakan. Kemudian ada surah An-Nisa ayat 60 yang bunyinya alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengakui bahwasanya mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Mereka hendak beriman kepada tagut padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Dan memanglah syaitan itu yang sengaja ingin menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Nah, di sini ayat ini itu ngomongin mengenai kemunafikan orang-orang yang mereka tuh udah diperintahin loh buat ngejauhin tagut, tapi mereka tetap mengimani dan mereka tuh seakan-akan beriman. Jadi dalam hatinya mah mereka tuh menyimpan kebencian dan mengingkari agama Islam, tapi di luar itu mereka seakan-akan beriman. Nah, ini penjelasan ayat ini sebenarnya lebih ke tentang orang-orang munafik itu. Kemudian tema yang kedua ini mengenai air. Jadi sarana prasarana dari air gitu. Nah, ayatnya itu terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 49. Bunyinya itu linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira, agar kami menghidupkan dari air itu tanah atau negeri yang telah mati, dan kami memberi minum dengan air itu kepada makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Jadi ini itu ngomongin mengenai Allah kan telah mengatur sedemikian rupa supaya awan terbawa angin, kemudian menurunkan hujan, yang dimana hujan itu sebagai rahmat, sebagai bentuk rahmatnya Allah kepada manusia, dan dari hujan itu bisa menumbuhkan kembali tanah tandus yang tadinya telah mati, menumbuhkan tanaman-tanaman. Juga dari hujan itu kita bisa meminumnya untuk keperluan sehari-hari. Bukan cuma kita, bukan cuma manusia, tapi bahkan hewan-hewan makhluk Allah yang lain juga merasakan kenikmatan dari air ini gitu. Kemudian tema yang ketiga ini mengenai negeri-negeri yang diatur oleh Allah berdekatan agar kita bisa melakukan perjalanan.
terdapat dalam surah Saba ayat 18 yang bunyinya waja'alna bainakum wa bainal qura allati barakna fiha qura zahiratan wa qaddarna fiha siru fiha layali wa ayaman aminin. Jadi artinya itu, dan kami telah menjadikan di antara kamu dan di antara negeri-negeri yang telah kami berkahi terhadapnya beberapa negeri yang berdekatan. Dan kami tetapkan jarak jalan-jalan di antara negeri itu. Berjalanlah kamu semua pada negeri atau kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan perasaan yang aman. Jadi di sini itu tentang penciptaan Allah atas wilayah-wilayah yang ada di muka bumi ini. Dan ini tuh perintah kayak memang Allah sengaja untuk menciptakan adanya sesuatu yang bisa menghubungkan suatu negeri dengan negeri lain supaya kita tuh bisa bepergian dengan aman, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf karena masih banyak yang perlu dibenahi terkait hafalan dan juga penjelasan yang telah tadi saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.